Baiklah, kita akan bicara tentang kimia analitik. Jadi, kimia analitik tadi itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari bagaimana kita menganalisis kandungan suatu zat gitu ya. Bisa dia padatan, bisa dia cairan gitu. Dan ada banyak metode analitik. Nah, salah satu dari metodenya itu adalah titrasi. Titrasi ini melibatkan metode analisis volumetrik. Jadi, kita berdasarkan volume ya. Itu. Literasi ini adalah salah satu metode pengukuran yang sering disebut dengan analisis titrimetrik. Dan ini diklasifikasikan jadi 4 macam ya. Ada titrasi yang asam basa, yang kalian udah tahu ya. Ada juga titrasi pembentukan kompleks. Ini melibatkan reaksi pembentukan kompleks, alias bentuk sinyal kompleks ya. Ada juga titrasi redoks. Nah, berarti reaksinya itu adalah berdasarkan pada reaksi reduksi oksidasi. Ada juga titrasi pengendapan, yang mana akan ada muncul suatu endapan gitu. Jadi prinsipnya adalah prinsip KSP. Nah, konsep-konsep dalam literasi itu kita tuh harus tahu ada namanya analit dan juga titran. Jadi ada analit sama titran. Apa sih bedanya analit sama titran ya? Jadi itu analit itu adalah yang kita akan analisis, biasanya letaknya di buretnya gitu. Dan titran itu adalah volume suatu sejumlah volume dari zat yang udah kita ketahui yang tujuannya adalah untuk mengetahui kandungan dari analitnya. Oke, mungkin ini karena nggak ada gambarnya, mungkin aku kasih gambar dulu ya, bentar aku stop share dulu. Oke, ya udah kelihatan dua-duanya ini, dua file ini kelihatan? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya, oke. Jadi, dalam literasi itu kita harus mengenal dua konsep, yaitu ada analit dan juga titran. Ini ya. Nih, ini adalah analitnya yang ada di labu Erlenmeyer, ya. Ini adalah titrannya yang ada di buret titrasi, namanya buret ya. Jadi, yang dianalit dan titran tuh bisa sesuai apa yang kita mau gitu. Misalnya kita mau titrasi, di sini titrasi dari volumetri dari suatu HNO3 dengan NaOH. Jadi kita mau tahu kandungan HNO3 pakai lartan basa kuat NaOH gitu. Nah, habis itu ini adalah perlengkapan titrasi ya biasanya. Semua titrasi, baik dia titrasi asam basa, titrasi kompleksometri, redoks maupun pengendapan itu, dia itu akan menggunakan ini ya, alat ini gitu. Jadi ada analitnya, habis itu ada titrannya. Dan nanti biasanya dihubungkan sama ini adalah klem, habis itu juga ini dasarnya. Terus ini adalah keran gitu kayak semacam apa ya, keran yang kita harus main-mainkan gitu. Jadi tangan kita memegang labu Erlenmeyer, tangan kanannya, tangan kirinya itu megang ini, megang keran titrasi ini. Dan kita tuh menambahinnya tuh harus pelan-pelan teman-teman. Jadi tetes demi tetes.
Kalau namanya titrasi itu harus tetes demi tetes. Karena kalau misalnya kalian kayak buka kerannya itu kayak ngocor aja gitu, kita nggak bakal tahu berapa kuantitasnya yang sama dengan si analitnya gitu. Kuantitas titrannya yang nyaman dengan analitnya. Jadi kita nggak bisa bikin kurva titrasi yang bagus. Itu kalau secara eksperimental tuh kayak gitu. Dan dalam titrasi ini kita akan mengenal ada beberapa konsep-konsep ya. Nah, ini dia konsepnya. Kita perhatikan di slide-nya ini ya. Nih, ada yang namanya suatu maaf, bentar. Nah ya, tadi mana dia? Nah ini. Ada yang namanya suatu titik ekivalen. Atau equivalent point. Dia adalah suatu volume titran yang dibutuhkan untuk menetralisasi sampel. Jadi, di sini titik ekivalen itu adalah kondisi di mana mol asam akan sama dengan mol basa. Oke. Terus ada juga namanya titik akhir titrasi. Titik akhirnya itu adalah nilai pH-nya. pH pada titik ekivalen dalam suatu titrasi. Gitu. Terus ada juga namanya adalah indikator. Indikator itu adalah senyawa kimia yang akan kita tambahkan ke dalam analit ya, ke dalam sampel analitnya. Dan dia itu akan membantu kita untuk memberi tanda kapan titik ekivalen itu tercapai atau kapan titik akhir dari titrasinya gitu. Biasanya dia bisa berubah warna kalau misalnya titrasinya itu asam basa, dia tuh bisa mengalami pembentukan endapan kalau misalnya titrasinya itu titrasi pengendapan gitu dan lain-lain ya. Oke, itu indikator. Dan ada juga kalau misalnya kita menggambar suatu kurva titrasi, kita akan mengenali ada daerah-daerah, ada daerah buffer, ada daerah titik ekivalen, sama ada daerah buffer lagi. Jadi daerah buffer ini adalah daerah yang mana ini ya pH-nya itu nggak berubah secara signifikan dengan penambahan suatu titrannya gitu. Misalnya kita lihat di sini titrasi dari NaOH dengan HCl ya. Di sini berarti karena NaOH-nya sebagai analit dan HCl-nya sebagai titran, berarti pH yang kita amati adalah pH dari labu Erlenmeyernya itu. Jadi kandungan dalam labu Erlenmeyernya. Jadi pH analitnya, bukan pH titrannya. Makanya kalau misalnya titrasi NaOH dengan HCl, maka artinya berarti NaOH-nya sebagai analit, makanya pH-nya basa ya. Baru seiring dengan penambahan HCl, maka pH-nya itu akan turun menjadi pH HCl gitu. Oke. Nah, daerah ini, ntar aku kasih annotate ya, daerah ini adalah suatu daerah buffer nih. Mulai dari ujung sampai sebelum titik ekivalen, ini adalah daerah buffer gitu. Daerah ini terjadi penstabilan oleh buffer ya, buffer dari si NaOH-nya gitu di sini. Emang betul apa kalau misalnya kita punya asam kuat basa kuat itu tidak bisa membuat buffer, tapi maksudnya dalam titrasi itu dia bisa menstabilkan si pH-nya dulu nih, baru dia bakal bisa naik gitu. Memang nanti karena kita lihat antara yang titrasi kuat asam kuat dengan basa kuat dibandingkan yang asam kuat dengan basa lemah misalnya atau basa kuat dengan asam lemah itu tuh daerah titrasi daerah buffernya itu akan cenderung lebih landai dari yang lemah gitu. Kalau misalnya yang kuat ini cenderung lebih curam gitu. Jadi dia langsung kayak stagnan langsung tiba-tiba naik gitu. Kalau misalnya dia adalah suatu senyawa yang asam lemah atau basa lemah, bisa dia naiknya itu akan lebih landai gitu kayak. Misalnya dari sini nih, naiknya pelan-pelan gitu baru naik. Kalau turunnya juga turunnya pelan-pelan ya. Turunnya pelan-pelan. Ini kurang landai ini masih terlalu ini ya, masih terlalu tiba-tiba gitu. Jadi bisa pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Gitu. Ya, itu terminologinya ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Terus, ketika kita punya suatu reaksi titrasi ya, maaf maksudnya suatu eksperimen titrasi, maka kita itu bisa mengalami ada yang disebut sebagai titration error. Jadi, di sini titration error itu adalah berapa perbandingan volume titran di akhir titrasi dan juga titik ekivalennya. Gitu. Kita sebut sebagai titration error ya. Jadi kita lihat nih, ini ada kemungkinan errornya berapa gitu. Oke. Nah, terus ini tadi udah terminologinya ya. Ada yang mau ditanyain nggak tentang terminologinya? Ada titik ekivalen, titik akhir titrasi ya. Nah, ini. Ada juga indikator, ada juga analit dan titran, dan titration error. Titik akhir titrasi ini adalah titik di mana kita menghentikan penambahan titran dalam pengukuran secara titrasi. Ini titik akhir titrasi. Gitu. Titik akhir titrasi itu kan nilai pH-nya yang kita lihat ya. Karena dia titik akhir titrasi, biasanya itu
kan dalam titrasi kita harus tambahkan suatu indikator. Nah, kalau kita bandingkan antara titik ekivalen dan titik titrasi itu merupakan titik ekivalen ditambahkan sama sejumlah mol mol si titran yang bereaksi dengan indikatornya. Jadi ada pengaruh indikatornya nih di sini. Kenapa? Karena titik akhir titrasi ini terjadi ketika ada perubahan warna dari suatu indikatornya. Sekarang indikator juga mengambil mol dari suatu ininya kan, suatu titrannya kan gitu. Itu oke. Nah, contohnya ya kita lihat. Misalnya kita mau analisis ion Ag+ pakai tiosianat sebagai titran. Jadi Ag+-nya sebagai analitnya, tiosianat sebagai titran gitu. Nah, reaksi ini tuh terjadi secara cepat, jadi bisa dipakai indikator untuk menentukan titik akhir titrasi. Ini misalnya tambahin Fe3+ gitu. Nah, ada juga beberapa reaksi-reaksi yang dia ternyata tidak bisa kita amati secara langsung. Misalnya titrasi-titrasi yang melibatkan ini nih. Titrasi melibatkan I3-. Mungkin ada yang pernah dengar iodometri, iodimetri. Itu dia kita sebut sebagai titrasi balik. Jadi, kita reaksikan dulu reagennya dengan suatu I3-, baru nanti sisa I3-nya ini akan kita titrasi dengan suatu titran tertentu gitu. Jadi, untuk kita melakukan titrasi itu kita bisa ada dua cara. Ada titrasi yang langsung atau direct titration. Titrasi asam basa sih rata-rata adalah titrasi langsung ya. Jadi, kita punya asam kuat, basa kuat, terus kasih analit, dikasih indikator, habis itu udah kita bisa tahu kuantitasnya. Tapi beberapa reaksi itu kita perlu lakukan titrasi balik. Jadi kita reaksikan dulu dengan suatu molekul ya, dan kemudian molekul itu sisanya kita titrasi. Jadi yang kita titrasi adalah sisanya, baru kita hitung gitu. Nih titrasi balik gitu. Ada juga titrasi jenis lainnya, yaitu displacement titration. Jadi misalnya kita mau menentukan kadar Ca2+ dalam larutan. Nah, Ca2+ ini direaksikan dulu dengan senyawa kompleks MgEDTA yang berlebih. Nanti Ca2+ ini akan menggantikan Mg2+. Kenapa? Karena KF-nya lebih gede, gitu aja alasannya ya. Nah, itu dia akan membentuk senyawa kompleks Ca2+ EDTA dan melepaskan Mg2+. Mg2+-nya lah yang kita titrasi dengan EDTA, membentuk MgEDTA, jadi dapatlah mol Mg2+, dan kita bisa menentukan kadar Ca2+. Oke, jadi istilahnya kita mau titrasi Ca2+ nih sebenarnya. Tapi untuk melakukannya itu, kita nggak bisa langsung titrasi Ca2+-nya. Jadi kita pakai displacement dulu nih. Jadi Ca2+-nya kita reaksikan dengan suatu senyawa kompleks, baru nanti senyawa kompleksnya kan menghasilkan suatu kation logam. Kation logamnya kita titrasi lagi, gitu. Kita tahu kadar kation logamnya, kita tahu kadar Ca2+ yang akan kita cari tahu, gitu. Oke, nah ini kita masuk ke kurva titrasi ya tadi ya. Kurva titrasi ini adalah kurva titrasi dari 25 mili HCl 0,1 molar dititrasi dengan NaOH. Jadi HCl-nya sebagai analit, NaOH-nya adalah sebagai titran ya. Kita lihat nih, ini ada titik-titik nih. Nih, ketika volume NaOH-nya 0, berarti pH-nya berapa gitu kita hitung. Lalu ketika volume NaOH-nya 10 mili, berarti kita regionya berapa pH-nya? Kita hitung juga. Lalu ketika volume NaOH-nya 20 mili berapa? Dan pada saat titik ekivalen, itu ketika mol sama ya, molnya ekivalen. Karena ini kan satu ekivalen H+ sama satu ekivalen OH-, berarti 1:1 karena perbandingannya untuk dalam reaksi koefisien stoikiometriknya. Berarti kita hitung aja, berarti pada saat ini kan sama-sama konsentrasinya 0,1 molar, berarti titik ekivalennya harusnya tercapai pada saat volume NaOH-nya juga 25 mili sama kayak volume HCl-nya. Jadi di sini titik ekivalen 25 mili gitu. Nah, pada suatu reaksi titrasi, akhir dari reaksi titrasinya itu belum tentu di titik ekivalennya. Biasanya itu bisa jadi di sini malahan. Atau mungkin di tengah-tengah sini. Ini kelihatan ya kursorku ya. Ini aku biar kelihatan jelas ya. Titik akhirnya tuh, ini kan titik ekivalennya tuh di sini ya. Titik ekivalen tuh di sini. Anggap aja aku gambar garis lurus ya di sini. Tapi karena ada keberadaan indikator, bisa jadi titik ekivalennya itu bukan di 25 mili NaOH, tapi di 27 mili gitu misalnya. 27 mili NaOH itu sedangkan dia akan membuat pH yang udah enggak sekitar 7 lagi gitu. Mungkin pH-nya adalah di sekitar berapa nih? Di sekitar 8 gitu. Atau mungkin di sekitar 7,5 atau 7,6 gitu-gitu ya. Tergantung dari indikatornya. Nah, itu dia. Itu bedanya titik ekivalen sama titik akhir titrasi gitu. Oke. Terus kemudian dalam menuliskan kurva titrasi itu, selain kita gambarkan regio yang ini ya, regio pertama adalah regio buffer, ini ya. Lalu kemudian regio yang tempat titik ekivalennya.
Dan kita juga jangan lupa menambahkan juga regio ini ya, regio buffer yang kedua ini. Yaitu ketika si konsentrasi NaOH-nya udah absolut itu. Jadi kayak kita tambahin terus, dia akan pH-nya akan pelan-pelan naiknya ya, kayak gini. Gitu. Jadi pertama, kalau misalnya kita gambar suatu kurva titrasi, kita tuh harus punya minimal berapa? Minimal kita punya tuh 2, 3, 4, 5, 6 titik. Jadi 6 titik itu minimal. Jadi pertama adalah titik ketika titrannya belum masuk sama sekali. Kedua, kita mau pilih nih, ketika titrannya masuk sebagian, misalnya cuma 2 mili lah, atau 5 mili lah, kalau misalnya mau bikin enak gitu ya, angkanya biar kelipatan 5 gitu. 5 mili titran. Kemudian kita bikin juga nih 10 mili. Ini terserah sih kayak ini ya. 5 mili lah nggak apa-apa. Habis itu atau enggak misalnya 20 mili juga boleh. Jadi ketika mendekati titik ekivalen. Kemudian saat titik ekivalen juga kita buat nih grafik titrasinya gitu. Lalu kemudian setelah itu kita tambahkan lagi berapa nih? 5 mili plus titik ekivalennya. Berarti mungkin di 35 kita buat atau di 30 ya di sini ya. Kita buat di 30. Terus juga kita buat lagi di berapa nih? Ketika dia tambahkan ya agak banyak lah. Terserah kalian mau ditambahin jadi 40 yang saat volume NaOH-nya 40 atau saat volume NaOH-nya 50 kayak gitu. Gitu. Tuh. Jadi minimal tuh 6 tuh 2, 3, 4, 5, 6. Atau lebih baik lagi kalau misalnya kita bisa bikin 7. Jadi tambahkan juga titik setengah ekivalen. Jadi kan ini titik ekivalennya 25 mili. Tambahkan lagi aja ketika setengah ekivalennya atau 12,5 milinya itu berapa pH-nya. Tambahin lagi jadi 7 ya kita kalau bisa bikin gitu. Oke, jadi nggak cuma reaksi asam basa aja yang kita perlu tuliskan titrasinya seperti ini, grafik titrasinya seperti ini, tapi yang lain juga yang bisa titrasi penenapan kompleks atau yang lain juga kita perlu gambarkan kayak gini ya. Biasanya kurva titrasinya itu adalah di sumbu X-nya ini adalah suatu volumenya titran dan sumbu Y-nya itu adalah pH atau misalnya kita mau tahu kadar berarti berapa nih kadar apa ya? Misalnya kadar kompleksnya, berarti P kompleksnya atau P si senyawa yang kita tahu, misalnya PCA2+ atau apa kayak gitu. Bisa kita gambarkan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kita belum bahas ini ya, perhitungannya. Kita bahas pendahuluannya dulu ya ini. Ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Udah jelas belum? Udah jelas? Kalau udah jelas boleh kasih reaction atau mungkin disampaikan. Oke. Nah, baiklah. Kalau sudah jelas ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita bahas metode titrasi yang pertama yang umum dan kalian harus tahu, yaitu titrasi asam basa ya. Kita punya titrasi asam basa ini. Titrasi asam basa ini ada 4 macam ya. Dan dia prinsipnya adalah prinsip reaksi asam basa. Udah belajar kan apa itu asam, apa itu basa, asam kuat, asam lemah, ngitung Ka, Kb, Kw ya. Terus ngitung hidrolisis, buffer udah belajar kan waktu di kelas 10 ya. Di kelas 10 maksudku. Ya, udah belajar ya. Jadi sekarang kita bahas titrasinya ya. Nah, titrasi itu ada 4. Ada asam kuat dengan basa kuat yang pertama. Jadi kuat-kuat. Yang kedua, basa kuat dengan asam kuat ya. Yang ketiga, asam lemah oleh basa kuat dan yang keempat, basa lemah oleh asam kuat. Pertanyaannya, kenapa nggak ada asam lemah oleh basa lemah atau kenapa nggak ada basa lemah oleh asam lemah gitu? Karena nggak bisa. Titrasi itu harus melibatkan reaksi yang nilai delta G-nya itu bagus gitu ya. Benar-benar reaksi yang bisa berjalan secara spontan gitu. Kalau misalnya nilai asam lemah dengan basa lemah titrasiin, dia itu nggak akan lama akan nyampe titik ekivalennya karena sangat banyak kesetimbangan yang terjadi. Belum lagi ada efek pengenceran gitu. Jadi biasanya sih emang harus ada spesi yang kuatnya gitu kalau misalnya titrasi asam basa gitu ya. Oke. Yang pertama, kita bahas dulu untuk titrasi asam kuat oleh basa kuat. Coba kita lihat nih ada grafiknya ya. Nah, oke sebelum itu ini ya, ini coba kalian lihat dulu ya. Ini beda ya. Kita ada 2 titrasi yang melibatkan NaOH dan HCl. Ini ada volume titran dan volume titran. Kalau misalnya kita mulai dari HCl-nya sebagai titran dan kita analitnya adalah NaOH, berarti pH mula-mulanya adalah
pH basa ya, baru dia jadi asam. Kalau misalnya kita mulainya adalah NaOH-nya sebagai titran dan HCl-nya sebagai analit, maka kita mulai dari yang pH HCl ya. Jadi kayak gini. Dua-duanya benar, tapi kita harus perhatikan mana sebagai titran, mana sebagai analit gitu. Dan nanti di kedepannya kalian juga bisa gambar kayak gini nih. Kalau misalnya reaksinya di analitnya itu adalah suatu asam, ya berarti dimulai dari asam dulu. Kalau di analitnya merupakan suatu basa, ya kita mulai dari basa dulu gitu. Mau dia lemah atau kuat itu sama-sama kayak gitu ya prinsipnya. Oke, terus juga kita perlu belajar nih ya. Ini aku sambil lihat yang ini. Tadi kan ya ini kan regio-regionya ya. Nah, terus juga indikator yang bisa kita pakai itu apa aja? Jadi indikator yang bisa kita pakai itu ini ya. Dia itu harus sesuai ya dengan ininya ya, dengan titik ekivalennya. Jadi jangan sampai em, nilai nilai perubahan warna dari suatu indikator itu jauh dari titik ekivalen. Karena makin jauh dia, makin tidak akurat nilai titrasi kita kan. Gitu. Jadi misalnya kita punya titrasi NaOH dengan HCl ya. Kita punya NaOH di analitnya HCl sebagai di ininya ya, di titrannya gitu. Kita pilih nih ada banyak banget reagen-reagennya. Contohnya di sini kita ambil ada 3 macam ya. Jadi kita harus cari yang ketika dia lokasi range-nya itu adalah di range titik ekivalennya. Kalau misalnya range perubahan warnanya itu ada di atas titik ekivalen atau di bawah titik ekivalen itu tidak sesuai gitu. Misalnya untuk titrasi ini, kita misalnya kasih alizarin yellow nih. Dia tuh terlalu cepat kan nilai pKa-nya itu ada di sekitar 10 gitu. Itu nggak boleh gitu. Kita harus ambil yang pKa-nya ya maksimal ya mungkin 8 atau maksimal mungkin 7,5 gitu. Kalau bisa ya 7 gitu. Siapa yang 7 kayak gini? Kita bisa pakai bromtimol biru atau phenol red atau litmus gitu. Terus juga kalau misalnya kita pakai nilai indikator yang dia perubahan warnanya adalah di pH range yang di bawahnya, di bawah 7 banget, misalnya di rentang pH 4 atau pH 5 gitu. Nggak bisa juga gitu, karena nanti bakal beda ketika akhir titrasinya ya gitu. Jadi kita pilih indikator yang nilai pKa-nya ya. Itu dari nilai pKa dari indikatornya itu mendekati dari titik pH pada saat titik ekivalennya gitu. Gitu. Nah, terus juga dalam suatu titrasi itu kalau misalnya dia melibatkan senyawa yang poliprotik ya, dia itu bisa jadi punya 2 titik ekivalen. Misalnya kita punya titrasi Na2CO3 dengan HCl. Titik ekivalen itu ada 2 nih. Titik akhirnya juga ada 2 ya. Titik ekivalen, titik akhir titrasinya. Titik ekivalen, titik akhir titrasinya gitu. Karena apa? Karena kan pertama CO3 2-, titrasi ntar di sini berarti produknya adalah HCO3-. HCO3- dititrasi dengan HCl menjadi barulah jadi H2CO3 kayak gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, itu udah pendahuluan ya tuh tadi. Sekarang kita bahas tentang nih sambil aku iniin biar kelihatan ya. Tentang titrasi pertama oleh asam kuat oleh basa kuat. Nah, ada 4 keadaan ya. Jadi kan 4 keadaan itu ada 4 ya, bentar. Keadaannya ada 4 teman-teman. Bentar, mana ya? Nah, ini. Oke. Nah, jadi pertama kita buat keadaan yang satu, yaitu sebelum titrasi dimulai, di mana pH larutan akan sama dengan pH asam kuatnya. Kita mulai dari asam kuat oleh basa kuat ya. Nih, asam kuatnya di analitnya, basa kuatnya NaOH di titrannya, di buretnya gitu. Terus, yang kedua adalah saat titrasi berlangsung, tapi sebelum tercapai titik ekivalen. Jadi, di mana pH larutannya akan sama dengan pSH asam kuat yang tidak bereaksi dengan basa kuat. Tuh. Dan itu kita sebut sebagai regio buffer ya, tadi yang kita udah pelajarin ya, yang ini. Bentar, maaf ya. Ini regio buffer. Nah, ini. Oke. Terus kemudian, tadi kan udah ada 2 ya. Ini yang pertama, kedua. Lalu yang ketiga adalah regio ketika tercapai titik ekivalen. Gitu. Karena dia asam kuat oleh basa kuat, ya berarti biasanya regionya di pH larutan sama dengan 7. Gitu. Dan regio yang keempat adalah setelah melewati titik ekivalen, di mana pH larutannya akan sama dengan pH basa kuat yang berlebih. Tuh, itu di sini nih. Regionya ya. Oke. Contoh, kita coba contoh ya. Kita lakukan contoh perhitungan dan pembuatan suatu grafik titrasi. Oke. Nah, titrasi 50 mili HCl 0,1 molar dengan NaOH 0,2 molar.
Kelihatan ya di sini ya. Konsentrasi HCl dan NaOH itu 1:2 ya. HCl-nya 1, NaOH-nya 2. Nih, 0,1 dan 0,2. Volumenya 50 mili. Kan bisa memperkirakan nggak di sini? Berarti kemungkinan titik ekivalennya tercapai ketika berapa volume NaOH? Setengahnya ya, berarti ya 25 mili gitu. Nah, oke nih. Jadi kita perkirakan dulu nih. Berapa volume NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen? Ini tahap pertamanya. Pada titik ekivalen berarti mol HCl akan sama dengan mol NaOH atau molar A kali volume A sama dengan molar B dikali volume B. Nah, yang A-nya itu asam, B-nya basa. Berarti gimana nih volumenya dan juga molnya? Volumenya sama dengan MAVA per MB. Jadi 0,1 molar dikali 50 mili dibagi 0,2. Ya, jelas ya. Berarti sama dengan 25 mili. Oke. Udah tahu nih, kita ini tahap pertama tuh penting banget untuk mengetahui kapan titik ekivalen itu terjadi. Gitu. Baru kita mulai masukkan nilai-nilai pH-nya. Tuh. Yang pertama keadaan 1. Sebelum titrasinya itu kita mulai. Nih. Ini HNO3 dan NaOH. Ya, kurang lebih sama lah ya. Oke. Kita coba dilihat di sini ya. Ini gambar grafiknya ya, biar kalian kelihatan. Aku ini gedein ya. Oke, tapi ini beda ya. Ini grafiknya beda, bukan grafik yang ini nih. Coba aku lihat grafik yang ini. Oh, nggak ada grafiknya. Misalnya ya udah ini kita gambar aja grafiknya begini ya. Kita bikin keadaan 1 sebelum titrasi dimulai gitu. Kita hitung dulu nih pH-nya. pH-nya berarti main log konsentrasi si asamnya, yaitu main log konsentrasi HCl-nya. Di sini adalah 0,1. Tadi kan konsentrasinya ya. Main log 0,1. Berapa tuh 0,1? Main log 0,1. Berarti pH-nya sama dengan 1. Nah, kita bikin nih pH 1, volume NaOH yang ditambahkan 0 gitu. Jadi bikin 1 pH 1, volumenya 0 gitu. Lalu kemudian keadaan 2, saat titrasi sedang berlangsung dan tersebut tercapai titik ekivalen. Misal, nih kan bisa ambil berapa aja volume yang kalian mau. Misal nih ya, misal penambahan 10 mili NaOH gitu. Jadi kan masukkan nih 10 mili gitu misalnya di sini. Terus 10 mili NaOH itu berapa nih jadi volume HCl-nya gitu kan. Berarti konsentrasi HCl-nya juga akan berubah kan karena ada penambahan volume 10 mili. Konsentrasinya ya akan berubah lah konsentrasi di analitnya. Iya kan? Di labo elemennya itu ketambahan 10 mili. Ada 50 mili jadi 60 mili kan. Nah, jadi konsentrasi HCl-nya kita hitung sama dengan mol HCl yang berlebih dibagi volume total. Yaitu MV dari si HCl-nya dikurangi MV dari si NaOH-nya dibagi volume HCl mula-mula ditambah volume volume NaOH mula-mula. Jadi 0,1 molar kali 50 mili dikurangi 0,2 molar kali 10 mili dibagi 50 per 10 sama dengan 60. Terus habis itu yang ini berarti berapa nih? 5 dikurangi 2, 3 per 10. Bener nggak? Ngaco jangan-jangan. Iya benar-benar. 3 per 10. Ntar kita hitung. Berarti sama dengan 0,05 molar gitu. Oke. Nah, iya. Ya gitulah pokoknya. Oke, terus habis itu setelah kita dapatkan konsentrasinya, baru kita hitung pH-nya. pH-nya main log 0,05, soalnya 1,3 gitu. Bikinlah dia berapa nih 1,3 gitu. Terus keadaan 3, ya ini dia sebenarnya melewatkan nih. Harusnya itu kita perlu bikin lagi nih biar kita untuk meyakinkan. Itu kan 10 mili. Sekarang gimana kalau misalnya kita tambahinnya adalah 20 mili gitu. Kita masukin aja 20 mili. Terus juga ntar masukin lagi 12,5 mili di sini gitu. Jadi ada kurva yang bagus nih. Nah, ini nih kurva yang bukan yang ini. Mana ya kurva yang bagus? Nah, bukan. Oh, nggak ada kurva yang bagus ya. Tidak ada kurva yang bagus. Ya udahlah pakai kurva ini aja. Ya, anggap aja gitu ya, teman-teman. Nah, terus habis itu keadaan 3 ketika ekivalennya tercapai. Nah, berarti pada saat 25 mili NaOH pH-nya 7. Ya udah kan bikin aja 25 mili NaOH pH-nya 7 gitu. Terus kita juga jangan lupa menggambarkan keadaan 4 ketika menanti titik ekivalen. Terserah kalian mau nambah jadi 5 mili plus ekivalennya atau 10 mili plus ekivalennya. Jadi kan bisa pada saat NaOH 30 mili atau saat 40 mili boleh. Tapi ya kita pilih dulu yang paling dekat tadi ya. 30 mili dulu. Nah kita mulai 30 mili. Berapa tuh berarti pH-nya? Karena udah 30 mili NaOH kan berarti NaOH-nya udah berlebih ya. Jadi OH minus sama dengan mau NaOH berlebih dibagi volume total. Mau NaOH berlebihnya adalah tadi ya 0,2 molar kali 30 mili dikurangi 0,1 molar kali 50 mili. Ini adalah volume asam mula-mulanya ya. Dibagi volume totalnya. Tadi kan udah ketambahan 30 mili, berarti 50 mili plus 30 mili. Sama dengan 0,0125 molar. Nah,
Dapat konsentrasi OH minus, kita bisa hitung nilai H3O plusnya. H3O plusnya sama dengan KW dibagi konsentrasi OH minus. Jadi 10 pangkat 14 dibagi 0,0125 sama dengan 8 kali 10 pangkat 13. pH-nya adalah main log konsentrasi H3O plus. Main log 8 kali 10 pangkat 13 sama dengan 12,1. Masukin aja berarti pada 12,1 ketika volume NaOH-nya 30 mili. Gitu. Udah, gampang ya. Itu untuk yang kuat-kuat. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, sekarang kalian gambar. Aku minta kalian gambar kurva titrasi. Sederhana aja ya, pakai bikin 7 titik ekivalen tadi yang aku bilang. Atau kalau mau bikin, ya terserah kalian lah, sekreatif kalian aja. Nih, ini aku kasih soalnya ya. Nih, gambarkan kurva titrasi dari, enaknya apa ya? Beda NaOH ya. KOH aja deh, bosen NaOH. Titrasi dari, nih pakai HCl aja kita gampang. Nih HCl-nya volumenya mula-mulanya berapa ya yang enak? 50 deh, 50 mili. Konsentrasinya 0,2 molar. Ini oleh KOH yang konsentrasinya adalah berapa ya? 0,1 deh. Jangan deh. 0,3. Ini aja. Oke, ini. Jadi tugasnya gambarkan kurva titrasi dari HCl 50 mili, konsentrasi 0,2 molar oleh KOH 0,2 molar. Gitu. Silakan. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita mau belajar tentang analit itu kan di sini kondisinya adalah kita udah tahu analitnya konsentrasinya berapa. Kita tinggal nyari tahu sih KOH-nya berapa gitu. Tapi pada kenyataannya kan sebaliknya ya, kita tahu volume KOH-nya tapi kita nggak tahu volume HCl-nya. Kita tahu ya kita pokoknya sebaliknya gitu. Jadi sekarang aku mau ngajarin aja prinsipnya buat menggambarkan kurva titrasi gitu. Jadi jangan dibingungin ya. Tadi kan katanya analitik kan mau cari tahu konsentrasi analitnya, tapi kan ini udah diketahui. Ini kita mau latihan dulu nih, mau gambar kurva titrasinya. Jadi kan bisa kebayang kalau misalnya kondisinya dibalik gitu. Ya, baiklah. Sekarang silahkan kerjakan. Jadi udah pada bawa ini kan penggaris sama kertas kan. Nah, sekarang kalian gambar kurva titrasi HCl 50 mili sebanyak 0,2 molar oleh KOH 0,2 molar. Gampang ya? Gampang kan ya? Nih, dititrasi oleh KOH 0,2 molar. Dah. Silahkan, aku kasih waktu berapa menit nih? 15 menit cukup, teman-teman? 15 menit. Nanti kalian kirim ke WhatsApp-ku ya, kan bisa buka WhatsApp kan? Kirim ke WhatsApp-ku, aku tunggu sampai jam 9. 20 menit deh, aku kasih waktu 20 menit. 9.20. Lamaan nggak sih? Enggak ya. 9.20 ya, maksimal. Oke? Kirim ke WhatsApp-ku semuanya yang di sini. Aku tungguin. Ini ada Gofur, Syifa, Virial, Propa, Talita. Ntar kirim WhatsApp-ku ya. Selamat mengerjakan.